Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sedulur, salam rahayu, salam sejahtera para pecinta channel Bocah Tobat yang selalu setia menonton tayangan-tayangan kami. Alhamdulillah di sore hari ini yang berbahagia kami ditemani oleh Kang Amar ya yang selalu berdua lagi ya. Dua biji lagi, dua pasangan biji. Iya, artinya alhamdulillah kita berusaha dan selalu istiqomah atas menjalankan apa yang kita lakukan. Semoga tayangan ini mengandung makna, artinya menambah keimanan ibadah kita dan disaksikan nanti bakal kita ya khairul akhir ya, pertanggungjawaban kita di akhirat nanti dalam bentuk ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Saat ini kita akan membahas perubahan cuaca ya, artinya berbagai macam cuaca saat ini kita rasakan ya Kang. Dari hujan yang sangat deras, badai menimbulkan banjir, petir, terus apalagi laut ya sedang ombak yang sangat tinggi, bahkan sampai banyak kapal-kapal pesiar atau penumpang itu terjadi bencana atau kendala ya, sampai tenggelamkan kapal laut. Itu sangat musibah yang kita rasakan saat ini, apalagi nanti kita menghadap tahun 2023, bagaimana keadaan perkembangan zaman ya. Cuaca yang ekstrim saat ini aja kita rasakan, apalagi tahun 2023. Iya, di akhir tahun ya ini. Akhir tahun ya. Jadi para sahabat sekalian, mudah-mudahan kita akan mengungkap dari sisi goib bahwasanya orang yang beriman kepada yang goib sesuai dengan ayat Al-Quran ya, soal Baqarah Alif Lam Mim ya. Jadi kalian semua bisa ditelaah lagi kenapa kita bermediumisasi, kenapa kita bermain dengan goib, bahwasanya kita sebagai orang beriman percaya dengan yang goib. Dan kenapa kita bermedium, karena saya pribadi tidak bisa melihat makhluk goib ya, karena dengan mediumisasi bisa berbicara. Tapi satu hal yang paling penting, jangan dipercaya dan diambil sepenuhnya ya, karena dimensi orang ahli gaib ya, artinya masuk ke dalam medium itu lemah. Tapi ketika kita berbicara itu jangan bicara bahwasanya bangsa gaib suka berbohong, seperti itu. Itu aja Kang ya. Nanti kita bantu tarik makhluk gaib atau jin yang muslim, yang mengetahui keadaan iklim atau cuaca perkembangan saat ini, sehingga banyak makan menelan bencana, banjir, petir ya, apalagi kalau sampai terjadi gempa, gunung meletus ya. Ya mungkin sebelumnya kita pernah melakukan konten tentang di gunung itu banyak nasihat bangsa jin. Nah sekarang ini kita merasakan benar untuk tahun 2003 itu bagaimana keadaannya. Itu aja para sahabat, tonton terus, jangan di skip biar nggak gagal paham atau salah pengertian ya. Siapa untuk medium ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin kami. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara, bentengi ruangan ini pagar goib yang berlapis-lapis. Jika ada yang ikut campur terpental, dengan izin guru kami sang yang mana Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, proteksi, lindungi mediator ini dari mediumisasi dan lindungi efek-efek mediumisasi, baik keluarganya, semua terlindungi keluarganya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami sang yang mana jasad tubuh ini makhluk goib kodam yang jasad ini terkunci, tidak bisa ikut campur, hanya yang makhluk yang saya masuki dengan izin sang yang mana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara, dengan izin sang yang mana hadirkan makhluk gaib yang muslim yang telah muslim di barisan sang yang mana mengetahui keadaan perkembangan zaman yang cuaca ekstrim ini dan selanjutnya tahun 2023. Hadirkan dengan izin sang yang mana. Assalamualaikum malaikat
mutiara, tasbih mutiara, hadirkan makhluk gaib jin muslim di telapak tangan saya dengan izin saya. Hadirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk. Sinkron film sinkron. Menyesuaikannya saat ini. Sallallahu. Ya Allah, dengan junjungan kami Sang Hyang Nurcahya Nirwana, makhluk idionator ini, makhluk jasad ini bisa bicara bahasa Indonesia yang sempurna dengan baik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan bangsa jin atau bangsa roh saya bicara di depan saya ini. dengan bangsa jin. Alhamdulillah, mohon maaf, saya ingin memastikan apakah memang sudah pasti atau meyakinkan Anda yang sudah hadir di dalam ini ya. Mohon izin ya. Ya Allah, dengan izin kami Sang Hyang, makhluk di depan ini jika ini berbohong atau berdusta atau mata-mata masuk ke dalam ini, maka terpental, hancur terpotong-potong dengan izin Sang Hyang Allah. Selamat. Baik, alhamdulillah, dengan bangsa jin ya saya bicara ini. Benar, subhanallah. Ya, alhamdulillah, bangsa jin yang sudah ikut barisan Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Iya. Alhamdulillah para sahabat, di depan medium ini ternyata yang masuk bangsa jin yang sudah muslim di barisannya Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Maaf, saya manggilnya dengan siapa? Trisno. Oh, Trisno. Oh, maaf, Ambura. Dari Trisno. Asalnya dari mana nih? Kang Mas Trisno? Di Jawa? Di atas Pulau Jawa. Oh, pas tepatnya di Pulau Jawa ya? Jawa Tengah ya? Apa Jawa Barat? Semua Pulau Jawa. Masya Allah, berarti sosok Anda ini besar ya? Atau seperti apa? Ya. Saya keliling-keliling di Pulau Jawa, jadi saya tahu semua Pulau Jawa. Kalau wujudnya bagaimana? Apakah bisa berubah bentuk seperti apa ini? Ya, wujud saya berbaju hijau. Alhamdulillah, saya senang Anda sudah masuk ke dalam barisan Sang Hyang Nirwana. Iya. Kau berarti usia Anda berapa tahun? 70.000 tahun. Subhanallah, para sahabat, usianya 70.000 ya? Iya. 70.000 tahun, itu di masa bangsa jin ya. Baik, saya panggil Mas ya, Mas Trisno ya. Boleh saya panggil? Silahkan. Alhamdulillah, biar supaya izin dulu kita belajar tata krama, sopan santun, adab ya. Mas Trisno, saya mohon maaf mengganggu, mungkin Anda sedang bertugas atau melakukan amalia. Saya mohon izin dan mohon maaf karena menyangkut keadaan zaman yang saat ini nih banyak bencana. Mohon bisa dibantu agar masyarakat yang menonton menyaksikan ini menambah keimanan dan ketakwaannya. Iya. Semuanya di tahun akhir ini waspada, jangan banyak-banyak maksiat, kurangi, kalau bisa jangan maksiat. Ya, namanya zaman sekarang di mana-mana mata memandang lebih mudah karena semuanya dipermudah oleh bangsa yang memusuhi beliau. Sang Hyang Nurcahya Nirwana banyak musuhnya, baik. Terutama bangsa-bangsa
yang benci dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, ya memang saat ini Mas Trisno berbuat maksiat itu sangatlah mudah, baik itu digital, teknologi. Karena dengan itu pengaruh apakah dengan cuaca juga berarti perbuatan manusia itu ya? Iya, karena geram sekali lautan, bumi, gunung ingin berusaha meletus. Astagfirullah. Karena belum waktunya, dia masih menahan-nahan. Bumi ingin membelah. Astagfirullahaladzim. Karena sudah tidak suka dengan manusia-manusia yang senonoh, tidak bersyukur dikasih nyawa, bukan dimanfaatkan untuk ibadah, malah melakukan yang tidak baik. Kurang apa baiknya Allah? Jaga makhluknya Allah. Semua tumbuhan, hewan, gunung, lautan, semua makhluk Allah. Jangan kau hina, kau sakiti dengan perilaku yang tidak senonoh. Kau sangka kau sendirian di hutan, sangka kau sendirian di tengah laut, tapi kau tidak melihat laut itu siapa yang menciptakan. Angin, matahari, bulan, semuanya itu makhluk Allah. Dia memantau semua makhluk sedang bermaksiat. Sebenarnya sudah geram, sudah tidak tahan lagi karena belum waktunya dan Allah belum memerintahnya. Masih bersabar semua makhluk Allah. Kalau sudah waktunya, siap-siap semuanya. Ya, baik. Sedih saya melihatnya. Semua orang soleh berdoa, berusaha untuk tidak datang wabah bencana. Ya, mau gimana lagi? Tapi Mas Trisno, ada hal yang kita tanyakan. Di Pulau Jawa ini kan banyak orang yang Muslim ya. Iya. Masih adakah orang yang kiranya itu Muslimnya antara syariat dan hakikatnya itu seimbang? Masih adakah atau kiranya itu lebih baiknya bagaimana? Karena kan lebih meyakini syariatnya. Jadi begini. Syariat dan hakikat itu semua keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kekasih-kasihnya sampai saat ini yang disebut wali mursyid. Baik. Beliaulah yang mengajarkan syariat dan hakikat. Secara umum, syariat banyak orang yang mengajarkan. Seperti ibadah sholat, rukun Islam itu semua dikerjakan secara zahir, secara kelihatan pandangan mata manusia. Tapi tidak bisa manusia itu melihat hatinya kecuali Allah yang memberikan anugerah kepada kekasih-kasihnya. Allah yang bisa melihat hatinya manusia-manusia itu. Hanya secara sebatas ibadah secara zahir orang syariat itu tidak memandang hatinya, tidak bisa memberikan akhlak yang baik, hanya bisa memberikan contoh beribadah yang baik, tepat waktu ini, tapi hatinya masih kesal, masih iri, masih dengki. Karena iri, dengki, kesal itu adanya di hati. Hati itu tidak bisa lihat, yang bisa melihat dengan ibadah hakikat. Makanya syariat perlu hakikat, karena membersihkan hati itu perlunya belajar ilmu hakikat. Boleh jasad belajar syariat untuk ibadah dengan benar secara syariat, tapi kalau hati, kolbu, ruh dan jasad, ruh kita ini semua
jasad perlu syariat, ruh kita perlu hakikat. Karena ruh kita yang dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para kekasih-kasihnya. Dan para Rasulullah melihat semua itu dengan jelas siapa yang ada di jasad kita, apa yang dipikirkan kita, apa yang ada di hati kita, niat kita, bersalawat untuk apa, untuk dunia, apa untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, saya mau nanyakan lagi tentang ya banyak di mata masyarakat, apakah bumi Pulau Jawa ini akan suatu saat tenggelam? Ya, atau terpecah belah dua dari sudut pandang goib? dari sudut pandang gue sebenarnya itu akan belah dua, bukan belah dua seperti itu, belah dua dari efek positif dan negatif. Pro positif, pro negatif. Saya tidak boleh menyebutkan apa itu. Baik, jadi bukan berarti terpecah belah antara tengah-tengah ya, retak gitu enggak ya, itu pandangan manusianya ya berarti. Benar sekali. Iya, jadi pandangan manusia nanti akan terpecah belah, pandangan antara yang positif dan negatif, yang kita nggak tahu yang mana posisinya, nggak tahu ya para sahabat, itu Allahu a'lam ya. Tapi kiranya sebagai manusia mungkin kita menambah keimanan, ketakwaan ya. Sekarang kan udah banyak nih ya, Mas Tiono ya, petir ya sampai makan korban jiwa. Nah ini sering banget tuh di daerah yang nggak sangka-sangka tiba-tiba ada di Pekalongan, ada lagi ada di mana angin beliung ya, belum lama kejadian ya. Ya ini buat kami, tadi kan sudah banyak dinasihatkan oleh Mas Tiono bahwa harus gimana ketakwaan kita terjaga, syariat dan hakikat itu harus bersama dengan baik ya. Tapi itu sangat berarti, sangat sekali ya para sahabat-sahabat. Memang hal ini tidaklah mudah, dan semua itu kita mencari ilmu agama Allah, cari yang bersanad ya Mas Tiono ya. Iya. Jangan lupa apa tuh Mas di akhir tahun ini dan di awal tahun banyak bersedekah. Bersedekah itu banyak macamnya, waktu, materi, uang, apapun itu yang bermanfaat untuk orang lain, itu bersedekah. Baik, para sahabat, bagi yang mempunyai rezeki, walaupun gak mesti orang kaya, walaupun sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Sesuai hadis Rasulullah ya. Jadi para sahabat sekalian, untuk mendatangi akhir zaman ya, yang kita rasakan akhir zaman kan merasakan tanda-tandanya ya, sudah muncul kemunculan ya, dan juga apakah pengaruh juga nih, artinya banyak anak kecil ngelawan sama orang tua dan bahkan orang tua takut sama anak, apakah itu suatu tanda juga? Ya, saya hanya senyum saja melihat di atas seperti itu. Memang sudah waktunya anak-anak pada seperti itu. Baik, Gus. Karena ya dari makanan, dari makanan yang kurang berkah atau halal. Sekarang kan maaf Mas Triono, makanan sekarang kan keren-keren tuh ya. Beda sama zaman dulu ya. Makanan serba direbus, serba dibakar atau nanam sendiri, halal, halalnya murni dari nanam sendiri, itu yang lebih kan baik dari halal. pabrik ya, karena itu diracik jadi instan ya kan. Nah itu apakah memang ada sangkut pautnya dari bangsa apanya, pengaruh ke sana, arah iblis atau gimana? Ya, berusaha membisik-bisiki dia. Masuk ke dalam situ, apakah pengaruh dari makanan? Berusaha membisik-bisiki orang-orang untuk memberi panglaris, tumbal segala macamnya dari makanan-makanan yang ada di luar sana, yang saya tidak bisa sebutkan, tapi banyak dia itulah yang kenapa saya bilang dari makanan, karena dari makanan itu kita lihat hasil dari mana, kita mendapatkannya dari apa. Walaupun kita beli di luar, usahakan kita baca doa dulu, kita bersihkan dulu dengan baca bismillah, dengan keyakinan masing-masing ya.
Karena kalau ikut dengan beliau Sanghyang Ucengin Wana, ada yang namanya dibersihkan. Dengan keyakinan kita berdoa kepada Allah, kita bersihkan makanan itu dari aura negatif, dari makanan-makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Dan sekali lagi, usahakan cari makan, jangan mencuri. Usahakan mencari walaupun sedikit, secukupnya untuk keluarga, secukupnya, yang penting halal, karena itu pengaruh untuk keturunan kita. Itu dia yang bikin durhaka pada orang tua. Saripati bergolak masuk ke tubuh, itu yang makanan yang tidak halal, itu yang haram itu bergolak. Nah, disitulah dia udah senanglah pasukan-pasukan iblis untuk membisiki-bisiki anak itu, karena sudah tertanam dari benih dari makanan yang haram, dari makanan itu, sehingga keimanan mereka masuk, meresap, menurunnya, artinya kepercayaan, ibadah menurun. Alam akhirnya mulai itu memberikan teguran kepada manusia berupa angin, badai, petir. Biasanya kalau sudah makanan seperti itu, anak yang dilahirkan dinasihati akan ngeyel, akan nendam, ngor, bahasa Bekasi mah, musuhan, ngor, ya. Seperti itu. Iya, baik. Makanya hati-hati, saudara-saudara, semuanya makhluk Allah. Saya pesan, hati-hati, makanan dijaga, ibadah usahakan ikhlas, jalanin yang tekun, lakoni. Iya. Ya, kalau kita dapat makanan itu berarti para sahabat, bukan kita harus sebab-sebab takut, tapi harus kita jaga dengan kondisi, artinya alangkah baiknya makan yang halal, ya, yang jangan yang ada yang subhat. Subhat itu bisa kategorikan keraguan dari hasil dari mana hal, was-was bikin orang tidak nyaman, itu termasuk makanannya uang dari judi, ya, dari uang judi itu apakah mengalir ke darah, ke janin, sehingga anaknya menjadi bandel, dibilangin ngeye, bahkan ngelawan sama orang tua, dan pihak orang tuanya agar banyak bertobat, dan bertobat insya Allah bukan membukakan getakan hatinya untuk dia sadar. Dan termasuk orang-orang yang mengambil haknya punya orang lain. Iya, itu jangan anggap anaknya akan menghancurkan dia sesuai dengan kelakuannya. Baik. Mungkin Mas Triyono, terima kasih banyak atas saran nasihatnya. Saya banyak berterima kasih atas nasihatnya. Semoga para sahabat semua dalam tayangan ini banyak hikmah dan nasihat dari Mas Triyono, dari jin yang menguasai di Pulau Jawa ini. Ya, semoga aja para penonton semua pada menyaksikan ya Mas Triyono, agar dapat menambah keimanannya, ya. Itu aja Mas Triyono, silakan kembali lagi ke dalam lingkupnya, ya, artinya tugas lagi di atas. Saya mohon maaf bila mengganggu. Tursun ge. Ya, tursun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Dirusuk semuanya tidak. Menjadi lengkap, komplit. Semuanya komplit. Energi powernya jadi komplit. Allah. Alhamdulillah para sahabat-sahabat sekalian, itulah beberapa pesan dari namanya Mas Triyono. Jadi ingat teman saya yang di Solo, benar Mas Triyono nonton ya. Ini subhanallah, ini artinya di luar, artinya nggak ada settingan, itu tidak ada rekayasa, kebenaran itu hanya milik Allah. Beberapa pesan ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, yang nggak manfaat ambil baiknya aja. Nah, karena saya ini masih orang yang nggak bisa dipercaya, banyak dosa, ya, lupa, ya nggak bisa dianggap percaya. Ambil kebenaran itu hanya milik Allah, ya, bahwa pesan-pesan yang tadi itu jadikan kita menambah keimanan dan ketakwaan kita, ibadah kita, syariat dan hakikat kita bersamaan, dan yang bersanad kepada Kanjeng Rasulullah SAW, ya. Itu saja dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apaan sih? Ada apaan? Ada mas. Mudak mandik.